biar herbisida dan bahan-bahan kimia seperti pupuk, herbisida, fungisida atau insektisida itu bisa kita harapkan terurai dengan pemakaian M4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat petani, semoga saya dan Anda sehat selalu, amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang residu akibat pemakaian herbisida. Nah, dari pemakaian pestisida ini atau herbisida ini yang berlebihan atau yang berkepanjangan bisa menurunkan kesuburan tanah kita ya. Nah, oleh sebab itu maka kita harus mencari solusi agar kesuburan tanah kita tidak berkurang ya, sobat-sobatku semua. Nah, di sini saya akan mix herbisida ini yang berbahan aktif paraquat ini ya, herbisida kontak dengan M4 ini ya. M4 ini adalah efektivitas mikroorganisme ya, dimana di sini sudah ada mikroorganisme lokal di dalamnya ya. Yang ini istilahnya pupuk organik cair ya, pupuk organik cair yang berbahan dasar mikroorganisme. Nah, ini akan kita mix dengan herbisida ini, maka nantinya setelah kita mix kita mengharapkan di sini tingkat residu yang diakibatkan oleh herbisida ini bisa berkurang dengan mixnya dengan M4 ini. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan yaitu M4 ini, terus ada gula ya. Nah, caranya yaitu dengan herbisida ini biasanya yaitu menggunakan takaran sekitar 100 ml ya, 100 ml. Nah, kalau kita ingin nyemprot ya, nah apabila kita nyemprot, apalagi itu di semprotan piringan yang pamannya piringan kelapa sawit, tentunya ini akan mengenai akar-akar kelapa sawit kita, yang mana kalau pemakaian herbisida ini berkepanjangan nih, atau dengan dosis yang berlebih bisa mengakibatkan tanah di sekitar piringan sawit kita itu menurun kesuburannya atau merusak fisik, merusak sifat kimia, atau merusak binatang-binatang jasad renik atau binatang-binatang mikro yang ada dalam tanah kita itu seperti cacing dan mikroba-mikroba di dalamnya. Oleh sebab itu kita mix dia dengan M4 ini ya, yang mana M4 ini kalau kita ingin menyemprot satu cap herbisida, M4 ini takarannya dosisnya itu 3 tutup botol ini ya, 3 tutup botol ini kita campur dengan herbisida 100 ml tadi ya, kita masukkan ke dalam, biasanya ke dalam ember ya kan. Nah, herbisida ini kita masukkan 100 ml dalam ember dan diikuti dengan penggunaan M4 ini sekitar 3 tutup botol. Tapi sebelumnya sobat-sobatku semua, alangkah lebih baiknya kita menggunakan M4 yang sudah dicampur dengan air pupuk kandang ya. Oke sobat-sobatku, ini adalah air pupuk ya, air pupuk yang mana di dalamnya itu pencampuran kotoran kambing, itu ada tempe ya, ada sayur-sayuran basi ya. Nah, saya kasih juga ini M4 ya, gula dan jamur trichoderma ya. Nah agar mikroorganisme yang ada di dalam M4 itu bisa hidup dan berkembang ya, dengan bantuan dari mikroorganisme yang dihasilkan dari pupuk kandang tadi. Nah, fungsi gula ini sobat-sobatku untuk menghidupkan mikroorganisme yang ada di dalam E4 tadi, yang mana
mikroorganisme dalam M4 tadi itu sementara dia itu istilahnya tidur ya sebelum kita gunakan ke lapangan itu. Jadi harus dihidupkan dia kembali dengan menggunakan gulai. Nah caranya yaitu dengan ini air pupuk kandang sobatku, air pupuk kandang ya, atau air kotoran ternak ya. Ini dia air kotoran ternak, kita campurkan dengan 3 tutup botol M4 ini, 3 tutup botol ini ya. Terus kita kasih gula 1 sendok. Nah, kita masukkan ke dalam sini lalu kita aduk ya. Kita aduk. Dan kita gunakan keesokan harinya. Ya sobat-sobatku. Kenapa keesokan harinya? Karena biar untuk memaksimalkan kehidupan yang ada di dalam M4 tadi dulu. Nah, makanya kita gunakan dia keesokan harinya. Takutnya nanti kalau kita gunakan secara langsung, ini mikroorganisme yang ada di dalam M4 ini dia belum maksimal kehidupannya ya sobat. Nah setelah besoknya itu baru kita gunakan mix dengan herbisida ini ya, seperti biasa penyemprotannya sobat-sobat. Nah setelah kita mix di dalam ember ini, bahan 3 ini setelah kita mix di dalam ember ini, nah kita masukkan ke cap dan kita lakukan penyemprotan seperti biasanya sobat-sobatku. Catatan sobat-sobatku yang harus diingat satu, yang penting sekali, sebelum kita masukkan bahan 2 ini M4 ini ya, sebaiknya herbisida ini duluan yang harus kita aduk di dalam cap ini ya. Nah, setelah dia penuh air setelah dikasih herbisida ini tadi, baru selanjutnya kita masukkan bahan ini ya, M4 ini. Karena tujuannya kalau seandainya kita mix bahan intinya, takutnya nanti M4 ini bisa mati dia sebab. Jadi kita campurkan dulu ini dengan air sampai 1 cap, baru kita masukkan M4 nih tadi ya. Nah, biar ininya maksimal. Oke sobat-sobatku, ya sobat-sobatku, tujuan dari tutorial ini yaitu agar tanah kita tidak residu ya, tidak ada penyembunan herbisida di atasnya, biar herbisida dan bahan-bahan kimia seperti pupuk, herbisida, fungisida atau insektisida itu bisa kita harapkan terurai dengan pemakaian M4 ini tadi, dan agar sifat kerusakan tanah yang diakibatkan oleh herbisida ini bisa istilahnya tidak terlalu parah lah begitu sobat-sobatku semua. Oke sobat-sobatku, semoga video ini bermanfaat bagi petani-petani. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai layu ya.